Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bagi Allah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikut. Amin ya amin ya rabbal alamin. Ya, pesan Rasulullah SAW, jangan ambil cahaya dari api kaum kafir ya. Ya, dunia Islam telah runtuh ya. Maksudnya dunia Islam itu bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Ya, banyak bagaikan buih di lautan ya. Mereka itu kaum muslim itu banyak ya kan, tapi dia tercerai-berai tanpa kesatuan kepemimpinan. Sebenarnya kaum muslim itu memiliki potensi sumber daya alam yang banyak ya di negeri-negeri muslim, terus juga potensi sumber daya manusianya gitu ya, terus juga memiliki potensi kekuatan militer ya untuk menggentarkan musuh ya, yang mana harusnya bisa menggentarkan Zionis Israel dan sekutu-sekutunya itu ya. Ya, jadi hari ini umat Islam itu bagaikan unta yang kehausan ya. Jadi kaum muslim itu sudah mengalami keterpurukan ya, dari segi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, semuanya, semua aspek ya. Bagaimana mungkin ya sekarang itu kaum muslim itu sebenarnya kan dimuliakan Allah ya dengan petunjuk Islam ya. Sampai mereka mencari kesesatan ya dari kaum yang dari kaum yang bahkan tak mengenal Robnya. Di sini Allah di dalam surat Al-Munafiqun ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan itu, juga milik Rasulnya dan kaum mukmin. Jadi surat Al-Munafiqun ayat 2 ya, yang kita bisa saksikan ya, yang baru-baru ini yang lagi rame ya di sosial media ya, bagian dari ormas, bagian dari umat Islam berkunjung ke negeri yang membunuhi saudara-saudara kita di Palestina sana ya. Bagaimana perasaannya sebagai seorang muslim ya, pastinya sedih, marah, kesel ya, kecewa, harusnya begitu ya. Karena mereka itu ya untuk apa gitu ya berkunjung ke sana gitu ya, yang mana mereka itu sudah jelas ya memerangi kaum muslimin khususnya di Palestina, yang memang secara nyata itu terlihat ya, secara nyata yang mereka memerangi kaum muslim itu secara fisik itu yang terlihat di Palestina, yang masih sampai sekarang terus terjadi ya. Dan sedikit banyaknya masih ada media yang memblow up itu ya, karena sedikit banyaknya juga banyak media yang sudah mainstream ya atas laporan-laporan di Palestina, supaya itu dihentikan. Kadang-kadang kalau kita menyebarkan berita-berita Palestina ya, itu akan di-banned atau
ya dihilangkan lah ya. Kok bisa begitu gitu ya, kok mereka sampai berjabat tangan ya, ya senyum-senyum gitu ya, kayaknya senang gitu ya, senang mereka berkunjung ke Israel tadi sana gitu ya. Padahal jelas-jelas mereka itu memerangi kaum muslimin ya, khususnya di Palestina. Kenapa? Ya karena mereka mengadopsi peradaban mereka ya. Karena kita itu memakai peradaban mereka ya, mengadopsi peradaban mereka. Sampai mereka itu melanggar ya peringatan Rasulullah tadi yang melarang mengambil cahaya dari api milik kaum kafir. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencari penerangan dari api kaum musyrik ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad, dan An-Nasa'i ya. Jadi al-musyrikin di sini disampaikan adalah kaum kafir. Nah itu ya, Israel, Amerika, dan sekutu-sekutunya itu ada kaum kafir. Apalagi dia kaum kafir halbi fi'lan ya. Jadi di sini musyrik itu disampaikan keseluruhan kaum kafir ya. Ya, jadi itu yang ditunjukkan dari korinahnya ya. Di surat At-Taubah ayat 28 sampai 31. Jadi kaum musyrik itu mencakup kaum kafir secara umum ya. Jadi kaum kafir itu kan musuhnya umat Islam ya. Karena kalau kita baca surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 120 itu kan, walan tardu, bismillahirrahmanirrahim, walan tardu angka Yahud walan Nasara hatta tahu, sungguhnya mereka tidak akan ridho, tidak akan senang sama orang muslim ya. Jadi ini yang terjadi sekarang itu adalah ya terbukti ya, maksudnya kita itu pada zaman sekarang itu terjadinya namanya terang benderang ya, terang benderang atas yang mana sih hak dan yang mana batil ya. Jadi harusnya kan ini jelas ya, maksudnya kondisi kita melihat sekarang itu bisa ini loh musuh, ini loh teman. Kalau ini sekarang kan enggak, malah kaum kafir itu dijadikan teman ya. Yang mana orang kafir itu adalah terbukti ya menimbulkan banyak doror atas kaum muslim pada seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau hadis tadi itu ya disampaikan bahwa keharaman ya mengambil pandangan hidup kaum kafir. Jadi kita haram berteman dengan orang-orang kafir tadi, apalagi meminta bantuan ya. Independen kaum kafir ya, kalau kemarin bilangnya mau dialog, mencari solusi atas masalah Palestina. Jelas meminta bantuan kaum kafir itu tidak akan memberikan solusi ya. Malah haram gitu ya meminta bantuan mereka ya. Jadi di sini ya, jadi kita itu kaum muslim itu dilarang untuk mencari solusi atas masalah hidup dari kaum kafir, nggak boleh ya. Islam itu
rahmatan lil alamin. Islam itu problem solving, memecah masalah. Dan ketika ada permasalahan di dalam Islam itu punya solusi ya. Solusi yang ibaratnya Allah yang menurunkan sendiri syariatnya, sehingga Allah juga punya sehingga Allah yang memberikan solusi atas permasalahan manusia ya, seperti masalah Palestina tadi. Jadi bukan kita malah minta tolong sama orang-orang kafir ya, jelas ini sudah menyalahi ya perintah Allah dan Rasul, karena jelas itu tadi disampaikan bahwa itu haram ya. Jadi di sini sampaikan padahal kalau di sini kan disampaikan apa tadi tuh, nar ya, nar merupakan kiasan dari hidup kaum kafir. Jadi namun bersifat membakar, tapi ia tampak sebagai solusi padahal menjadi sumber masalah itu sendiri ya, benar ya. Jadi kalau dia memandang bahwa dialog ya atau solusi dua negara ya itu bisa memberikan solusi, itu tidak ya. Dia dipandang bahwa dia akan memancarkan cahaya, tapi malah buka ya ibaratnya sebagai solusi, tapi malah menjadi sumber masalah ya. Sampai sekarang solusi-solusi itu ya dialog ya, atau solusi dua negara tidak memberikan solusi, malah menjadi sumber masalah. Sumber masalahnya apa? Kita justru malah tunduk kepada mereka ya yang mau mau menguasai kaum muslimin. Jadi sebenarnya itu tidak layak ya kaum muslim atau mukmin mengambil cahaya dari apinya kaum kafir. Ya, jadi di sini juga para ulama menjadikan hadis ini sebagai larangan menjadikan kaum kafir sebagai rujukan dan larangan bermusyawarah dengan mereka dalam persoalan kehidupan. Nah, itu yang disampaikan. Jadi hadis ini sampaikan bahwa kita itu dilarang untuk berdialog ya. Jelas mereka nggak bisa diajak berdialog ya. Jelas mereka pasti akan tidak mau ya. Sampai sekarang kan walaupun kita misalkan banyak negeri muslim tuh menjadi anggota PBB ya, jadi anggota PBB tapi tidak bisa bergerak juga gitu ya, karena itu tadi bermusyawarah rujukan ya kepada PBB padahal siapa sih yang membuat ya? PBB itu yang membuat ya mereka, khususnya negara adidaya ya, ketuanya Amerika. Malah mereka juga terus mengeluarkan hak veto mereka, dan tidak ada yang bisa melarang Israel itu untuk membunuh kaum muslimin khususnya di Palestina ya. Itu jelas sudah tidak bisa sudah jelas nampak gitu ya, bahwa dialog itu atau musyawarah tadi itu yang mereka kunjungin mau memberikan solusi dengan dialog ya, itu nggak akan bisa karena mereka nggak akan mau ya. Maka di sini sampaikan larangan, sebenarnya itu nggak boleh larangan bermusyawarah dengan mereka dalam persoalan kehidupan ya. Itu ya. Terus di sini disampaikan ya Al-Imam Al-Baihaqi ya menegaskan bahwa sungguh Nabi SAW bersabda, maksudnya yakni janganlah kalian mengambil petunjuk orang musyrik di dalam hal apapun dalam urusan kalian ya. Ini ya, jadi kita itu nggak boleh ya mengambil ya petunjuk orang-orang musyrik ya. Ya, orang musyrik itu kan
dia tidak percaya Tuhan, dia malah kita lihat tadi tuh ya, yang dia tidak mengenal rohnya ya, justru tidak akan bisa memberikan solusi. Jadi ini jelas ya. Nah di sini juga disampaikan Imam Al-Baihaqi lalu menegaskan surat yang mana Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 118 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman kepercayaan kalian orang yang berada di luar kalangan kalian, karena mereka tak henti-hentinya membahayakan kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, sementara apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Surat Al-Imran. Jadi ini jelas bahwa dilarang ya mengambil sebagai teman ya, teman kepercayaan ya. Terus juga Rasulullah bersabda, selisihilah kaum musyrik. Jadi di sini jelas bahwa haram ya meminta bantuan mereka ya. Untuk apa? Sebagai kelompok independen atau atas kekuasaan Islam ya, kayak Palestina tuh ya, itu enggak haram ya. Ya. Terus juga di sini disampaikan ya, kayak di sini bukunya, bahwa Taqiyuddin An-Nabhani ya menyampaikan bahwa tapi suatu kaum merupakan kinayah kiasan penjulukan lain dari institusi mereka dalam suatu peperangan sebagai sebuah suku kabilah independen atau sebagai suatu negara ya. Dalam kitabnya juga Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani menegaskan bahwa minta bantuan mereka sebagai kelompok tertentu yang memiliki institusi yang independen dan negara Islam hukumnya haram ya. Ya. Kenapa sih kaum kafir ya, atau ya itu ya, penguasaan kaum kafir sampai bisa menguasai kaum muslim ya, karena memang ini ya, sekarang tadi itu kan kaum muslim itu kan bagaikan buih di lautan ya, yang dia banyak tapi tidak terlihat, atau bagaikan unta yang kehausan ya. Jadi karena memang sekarang itu kita itu berada di sistem peradaban barat ya, itu kapitalisme ya, sehingga mereka yang menguasai ya. Makanya yang mana Israel itu kan di backing oleh Amerika, yang mana Amerika itu adalah negara adidaya ya, negara adidaya yang super power ya. Super power, sehingga kaum muslim itu tidak bisa melawan ya, karena memang tadi kondisinya kaum muslimin juga tercerai berai tadi ya. Kenapa? Karena ikatan nasionalisme ya. Siapa yang bawa ya? Kapitalisme tadi. Jadi memang barat itu sengaja mengemban ya, namanya ideologi itu pasti kapitalisme kan pikirannya adalah sekulerisme ya, memisahkan agama dari kehidupan ya, yang mana torikonya adalah bagaimana dia bisa mengemban atau menyebarluaskan ide-ide itu ke seluruh negeri atau ke seluruh dunia ya. Nah salah satunya adalah mereka menyebarkan ide sekulerisme, memisahkan agama dari kehidupan. Terus juga banyak anaknya ya, ada nasionalis ya, makanya kaum muslimin ya, kalau kita lihat Idul Adha itu ya bersatu, tapi setelah Idul Adha di Mekah itu mereka tercerai berai lagi ya,
karena ikatan nasionalis tadi. Buktinya kayak di Palestina ya, yang negeri tetangga ya, seperti Mesir ya. Mesir itu kan harusnya menolong ya, ini malah mereka membuat perbatasan supaya mereka tidak bisa datang ke Mesir ya. Jadi kaum muslim ini sekarang bercerai-berai tadi ya. Terus yang kayak tadi itu yang di Indonesia ya, jelas-jelas mereka itu membunuhi kaum muslimin, mereka malah berjabat tangan ya. Itu yang bisa kita lihat sekarang gitu ya, kaum muslimin ini sudah tercerai-berai. Jadi tadi kehilangan anak induknya ya karena tadi itu sekuleris, memisahkan agama dari kehidupan. Terus nasionalisme ya tadi ya, mereka itu menjajah ya dengan ide-ide nasionalis tadi, sehingga kaum muslim itu terpecah belah ya. Iya, jadi sejak zaman zaman keruntuhan Islam ya, tahun 1924 Masehi ya, keruntuhan Islam, sehingga negara kaum muslim itu bagaikan kue ya, kue yang dibagi-bagi siapa yang mau menjajah ya. Kayak Indonesia dibagi ke Belanda, Inggris ya, Malaysia, Inggris ya, dan lain sebagainya. Kayak Palestina itu Israel ya, Afghanistan tuh Amerika gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi kaum muslim itu seperti kue yang dibagi-bagi ya, santapan mereka. Nah, karena memang sekarang kita itu kaum muslim itu tidak bersatu ya, tercerai-berai ya tadi. Padahal di dalam surat Al-Hujurat ya, Al-Imran ya, berpeganglah pada tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai ya. Itu harusnya kita tidak bercerai-berai. Nah, terus juga yang kedua yang ketiga ya, yaitu tidak ada negaranya ya. Kaum muslim itu tidak ada perisainya, tidak ada junahnya. Harusnya kan kaum muslim itu ya harus ada kekuasaannya ya, seperti kayak Palestina. Bagaimana sih solusi dalam masalah Palestina ya? Sebenarnya di dalam Al-Quran disyariatkan itu ya berperang ya, karena memang mereka jelas-jelas diperangin dengan sudah pakai tank ya, atau pedang, pistol, senjata ya, bom ya. Itu kan berarti dia memang sudah betul-betul memerangi. Nah, bagaimana syariatnya ya? Syariatnya yaitu berperang juga gitu ya, bukan dialog ya, bukan. Jadi di surat Al-Baqarah itu disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumul qital ya, diwajibkan atas kamu berperang ya, diwajibkan atas kamu berperang ya. Jadi ya solusi untuk Palestina itu memang berperang, bukan dialog lagi gitu ya, karena memang sudah banyak yang menjadi korban ya atas kekejaman Zionis, Israel dan Amerika dan sekutu-sekutunya itu ya. Nah, bagaimana Islam itu bisa menguasai atau harus ada namanya perisai tadi ya, harus diciptakan ya. Jadi ibaratnya kayak kita itu kayak di ring tinju ya, kayak di ring tinju itu kelas kakap harus lawan dengan kelas kakap, bukan kelas kakap lawan kelas tembang gitu ya. Itu salah. Berarti memang harus ada negara yang memiliki kekuasaan penuh ya, yang kekuatan besar. Nah, siapa, apa, seperti apa gitu ya. Nah, berarti kalau kita meneladani Rasulullah ya, kalau di surat Al-Anbiya itu kan disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh pada diri Rasulullah suri teladan yang baik, ya. Jadi harusnya kita mengikuti Rasulullah seluruhnya, ya, seluruh aspek kehidupan, bukan hanya mengambil ibadah, mencontoh ibadah Rasulullah saja. Ya, Rasulullah itu mencontohkan dari masalah ibadah, bagaimana beliau itu rajin ibadahnya, getol ya, sampai kakinya itu ya hancur gitu ya, kayak apa gitu, bengkak-bengkak gitu ya. Terus akhlaknya. Nah, sampai Rasulullah juga mencontohkan bagaimana sih menerapkan Islam, ya. Menerapkan Islam di seluruh aspek kehidupan. Jadi Rasulullah pada saat itu ya bukan sebagai nabi, tapi dia juga sebagai kepala negara. Jadi Rasul tuh menjadi pemimpin, ya, menjadi kepala negara, yang mana Rasulullah itu dengan berkat pertolongan Allah, ya, itu Rasulullah memimpin, ya, yang mana Rasul itu dari Mekah ke Madinah, terus datang pertolongan Allah dan menerapkan Islam di Madinah seluruh aspek kehidupan, ya, sehingga kaum muslim itu memakai Islam seluruh aspek kehidupan. Dan Rasulullah juga yang memimpin perang. Nah, itu ya. Jadi itu harus dibikin, maksudnya harus diciptakan. Nah kalau kita harus meneladani Rasulullah, jadi memang harus ada namanya negaranya. Negara yang seperti apa? Apakah negara demokrasi? Tidaklah. Tidak, bukan dengan negara demokrasi, ya. Karena sampai sekarang kita, walaupun kita memakai dengan negara demokrasi, buktinya Islam itu tidak bisa menguasai, ya. Tidak ada namanya kebebasan, ya. Salah satunya kebebasan tadi beragama, atau kebebasan memiliki tanah, ya kan, kayak Palestina kan ruang hidup yang memang Palestina itu adalah tanah kaum muslimin yang harus kita bela, kita perjuangkan, ya, harus kita bela, kita perjuangkan. Terus jadi mengikuti Rasul itu negaranya seperti apa? Jadi bukan negara demokrasi, enggak, mustahil, ya, karena memang walaupun ibarat contohnya demokrasi, walau beratnya ya banyak partai muslim, ya, kayak kita lihat di anggota DPR tuh, ya, banyak partai muslim, partai Islam, tapi tetap saja hukum-hukum Islam itu tidak bisa diterapkan, ya. Malah sekarang hukum-hukum Islam itu didiskusikan, ya, di apa sih namanya, lupa saya apa yang namanya, ya, itu ya, jadi apa sih namanya, lupa ya, jadi dinormalisasikan, ya. Sekarang hukum Islam tuh dinormalisasikan, apalagi ada namanya Islam moderat yang betul-betul menghantam hukum Islam. Jadi seperti apa? Nah, Rasulullah itu kan harusnya jadi teladan tuh. Jadi Rasulullah pernah bersabda bahwa setelah Nabi dulu Bani Israel dipimpin oleh Nabi. Setelah Nabi tidak ada lagi Nabi, ya. Jadi setelah Muhammad tidak ada Nabi. Setelah itu ada namanya khalifah, ya. Jadi sepeninggal Rasulullah wafat, ya. Jadi kan diteruskan oleh khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sampai zaman kekhilafan Turki Utsmani, ya. Dan pada saat itu Rasulullah meninggal juga, beliau belum dikubur atau dimakamkan, ya, karena mencari sosok pemimpin untuk melanjutkan, ya, dalam menerapkan hukum-hukum Islam tadi, menerapkan negara Islam tadi. Nah, akhirnya apa? Yaitu terpilihlah Abu Bakar, terus sampai zaman khilafah Islam, ya, itu Turki Utsmani, ya. Jadi Turki Utsmani itu kan yang Konstantinopel, ya, Muhammad Al-Fatih itu, ya. Jadi Islam itu butuh namanya negara, ya. Jadi di pesan Rasul tuh akan ada namanya negara khilafah. Jadi negara seperti apa yang bisa menerapkan hukum Islam, yang bisa menerapkan kayak solusi atas Palestina perang tadi, ya, negara khilafah. Jadi khilafah itu adalah ajaran Islam, ya, yang 4 mazhab pun sepakat, ulama sepakat bahwa menegakkan khilafah adalah sebagai kewajiban, ya, baru bagi kaum muslimin, ya.
karena disitulah Islam itu akan bisa diterapkan seluruh aspek kehidupan ya. Jadi kalau kita mengimani Rasulullah, cinta kepada Rasulullah ya, berarti itu yang harus diambil, bahwa ya memang Islam itu butuh kekuasaannya, itu yang merupakan adalah khilafah, yang namanya adalah khalifah, pemimpinnya adalah khalifah ya. Ini ya, jadi di sini disampaikan segala bentuk perbuatan yang diduga kuat melapangkan jalan kaum kafir, menguasai hukumnya haram ya, itu ya. Jadi ya nggak boleh berdialog ya, yang contohkan mereka itu ya ngeri, sedih juga ya, badan mereka itu kaum muslimin yang apalagi mereka itu cendekiawan ya, cendekiawan muslim ya. Nah di sini disampaikan kan sekali-sekali surat An-Nisa ya ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, sekali-sekali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin ya. Jadi mereka ya, orang kafir tidak akan bisa ya untuk menguasai kaum mukmin. Nah kecuali jika mereka sering mendorong kepada kebatilan, tidak melarang dari kemungkaran, menolak bertobat sehingga terjadi menguasai musuh. Ini yang terjadi gitu ya kepada saudara-saudara muslim ya. Mereka saling mendorong kepada kebatilan. Tadi itu berjabat tangan, senyum-senyum malah ya. Nauzubillah min dzalik ya. Di surat Al-Syura juga disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, apa saja musibah yang menimpa kalian, hal itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian ya. Nah itu ya, astagfirullah ya. Jadi di sini sampaikan selama kaum mukmin mengemban kebenaran, tidak ridho terhadap kebatilan, tidak meninggalkan perbuatan larang dari kamu dan dari kemungkaran ya. Jadi Allah itu tidak akan berikan jalan bagi kaum kafir ya untuk mengusir kaum muslim, kaum mukmin, selama kaum mukmin mengemban kebenaran, tidak ridho terhadap kebatilan dan tidak meninggalkan perbuatan melarang dari kemungkaran. Jadi ketika kaum muslim membiarkan Gaza berdarah-darah ya, bahkan mendukung ya tadi itu, astagfirullah, kemungkaran tadi ya, membiarkan mereka mendukung kemungkaran mereka dengan mengurung kaum muslim dalam blokade gerbang Rafah dan masuk itu sekian banyak sebab hinaan dan keterpurukan kaum muslimin di dunia, dan ini memang yang terjadi ya. Apalagi kalau kaum muslim memang berharap ya tadi itu ya kepada lembaga-lembaga asing kaum kafir ya seperti solusi dua negara, yaitu yang tadi ya perdamaian, dialog ya. Padahal di sini sampaikan janganlah pernah mengambil api dari kaum kafir ya, kufar ya. Sebenarnya kemuliaan itu hanya bisa diambil oleh Islam ya. Jadi cahaya Islam itu hanya bisa di dalam Islam saja ya. Cahaya itu hanya ada dari Islam ya. Jadi kita harus mengambil Islam secara keseluruhan, karena Islam itu adalah cahaya. Wa zulumati ilan nur ya. Jadi ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu bisyami kafa, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh ya. Dan di sini sampaikan Umar bin Khattab, kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam tuh ya. Islam, karena itu kami tak akan pernah mencari kemuliaan dengan selain Islam ya. Itu ya yang harusnya kita pegang sebagai kaum muslimin ya, bahwa kita itu kaum yang Allah muliakan, kita itu kaum muslim itu yang dimuliakan Allah.
Jadi harusnya tidak mencari kemuliaan selain Islam ya. Walau alam bisawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.